Xian berdiri tegak di tengah es, mengerutkan kening sementara kesadaran jiwanya berkeliaran di antara kerumunan yang riuh. Dia sedikit terguncang. Matanya menjelajahi kerumunan sekali. Tiba-tiba dia menemukan sesuatu, matanya berbinar. Namun, dia tidak fokus lebih jauh untuk merasakan di mana kesadaran jiwanya telah menemukan sesuatu yang signifikan. Xian dan Zi Yao telah menghabiskan waktu lama bersama di daerah terlantar di medan fragmen peledak bintang matahari, dan dia telah menggunakan Upanishad kehidupan untuk menyembuhkan lukanya, jadi dia sangat akrab dengan medan magnet kehidupannya. Saat bertarung dengan tanduk hitam, kesadaran jiwanya menjadi sangat jernih, lebih dari sebelumnya. Dia bisa memahami semua keributan di sekitarnya, bahkan yang terkecil. Pada saat itu, Xian tahu Zi Yao ada di sini. Karena Xiao adalah putri dari negara ilahi langit gelap, ketika identitasnya terungkap di kota hukuman surga, dia akan mendapat masalah besar. Xian sangat memahami hal ini. Jadi, meskipun dia bisa merasakan arah Xiao, dia tidak berani menatapnya karena dia takut orang lain akan memperhatikannya. Ini akan mengungkap identitas Xiao. Pertarungan ini berakhir saat Barret membawa prajuritnya pergi. Feng Ke tertawa dan dia tampak lebih bersemangat dan gembira. Dia meninggikan suaranya dan berteriak, "Para penantangku, silakan pergi. Kalian tidak punya urusan lagi di sini. Para pemimpin yang diundang, silakan tinggal. Aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan kalian." Dia telah mengundang para pemimpin dari berbagai pasukan di tanah hukuman dewa untuk membahas area bintang baru. Pertarungan itu hanya terjadi karena Barret tiba-tiba menuntut Feng Rao dengan gila. Karena semuanya baik-baik saja sekarang, dia ingin membahas peta bintang seperti yang direncanakan semula. Orang-orang yang tidak berwenang tidak bisa tinggal. Saat Feng Ke berteriak, para penjaga setan biru di gerbang batu mulai membuat orang-orang pergi. Para prajurit tak diundang dari kota hukuman surga harus pergi di bawah ancaman Feng Ke termasuk tim Charyu dan tim Bitian. Tak lama kemudian, hanya pemimpin pasukan lain, Russell, dan Jienong yang berdiri di tanah yang masih dipenuhi es. Mereka saling berpandangan dan berjalan ke arah Feng Ke. Namun, Jester tidak bergerak, matanya menatap Xian seolah-olah dia punya banyak hal untuk dikatakan kepadanya. Feng Ke dalam suasana hati yang baik, tersenyum pada Feng Rao. Pertemuan itu akan sangat membosankan. Tidak akan ada yang menyenangkan. Kamu tidak perlu ikut. Ambil cincin langit fantasi ini. Cincin itu menyimpan sekitar 1000 kristal ilahi berkualitas tinggi. Kamu ajak Xian berjalan-jalan di sekitar kota dan lihat apakah kamu ingin membeli sesuatu. Dia baru saja tiba di kota hukuman surga untuk memberi kita peta bintang. Kurasa dia tidak punya waktu untuk mengunjungi manapun. Kamu harus keluar dan bersenang-senang. Pertemuan itu akan memakan waktu. Ketika sudah ada hasilnya, aku akan memberitahumu. Feng Xiao juga senang. Adik kecil, anak itu memiliki wilayah dan kompetensi yang luar biasa. Awasi dia dengan saksama. Setelah pertempuran ini, namanya akan menyebar di seluruh tanah hukuman dewa. Kami memiliki banyak wanita kuat di sini. Jangan biarkan mereka merebut pria Anda. Siapa yang bisa lebih cantik dariku di tanah hukuman dewa? Feng Rao tertawa arogan karena dia penuh percaya diri. Jangan khawatir, aku akan mengawasinya. Ya, kita berangkat sekarang. Sementara mereka berbicara, dia terbang keluar dari platform batu, perlahan turun. Dia menghampiri Xian dan berkata dengan lembut, "Kita harus melihat beberapa tempat ini." Kota hukuman surga memiliki banyak tempat menarik dan benda-benda indah untuk dibeli di toko-toko. Mungkin Anda ingin membeli sesuatu. Sejak kedatangannya di kota hukuman surga, Xian tidak pernah memiliki saat-saat yang damai. Dia telah mengunjungi Katuo dan Kafu untuk waktu yang singkat sebelum Russell mengancam mereka untuk pergi. Setelah itu, mereka bersembunyi di luar kota hukuman surga. Xian tidak memiliki kesempatan untuk berjalan-jalan di tempat ini. Apa yang Feng Rao sarankan juga merupakan apa yang ingin dia lakukan. Selain itu, dia perlu berjalan-jalan di jalanan kota hukuman surga yang lebar untuk menemukan dan bertemu dengan Xiao. Xian setuju dan berjalan bersama Feng Rao keluar dari tempat latihan untuk mengunjungi keramaian dan hiruk-pikuk kota hukuman surga. Dua orang mendatangi mereka satu demi satu. Yang pertama adalah Kafu. "Kakakku meninggalkanku di sini. Aku tidak punya pekerjaan sekarang."
Xian, apakah kamu mau jalan-jalan denganku? Pembantai berdarah Katuo juga diundang ke pertemuan itu. Melihat Feng Ke dan Xian mungkin memiliki hubungan dekat, dia memutuskan untuk tinggal dan menjelajah sebentar. Dia diam-diam meminta Kafu untuk tinggal bersama Xian untuk menghindari kejadian yang tidak terduga. Kafu adalah seorang pengusaha berpengalaman. Dia tahu setiap barang berharga dan di mana mereka menjualnya di kota hukuman surga. Jika Xian ingin membeli sesuatu, dengan bantuan Kafu, dia tidak akan menerima penipuan. Tidak perlu, aku akan pergi bersamanya. Feng Rao berteriak pelan untuk menolak Kafu sebelum Xian bisa menyetujui tawarannya. Kafu, kau harus kembali ke tokomu dan menyelesaikan urusanmu, Feng Rao mengerutkan kening. Kafu terkejut. Ia tersenyum paksa tetapi tidak langsung menjawabnya. Ia malah menatap Xian. Xian mengangguk pelan. Kafu tidak berbicara lagi. Ia mengepalkan tinjunya sebelum mengucapkan selamat tinggal dan menghilang di antara kerumunan yang bergegas. Sosok lain mendekati mereka. Ia adalah Jester sang alkemis, orang yang seharusnya tinggal di markas Blue Demon untuk berdiskusi dengan para pemimpin bajak laut lainnya. Namun, ia secara proaktif keluar untuk mencari Xian. Sage Jester, mengapa kau di sini? Feng Rao bertanya karena dia tidak mengerti mengapa dia ada di sini. Dia kemudian memperkenalkannya. Ini Sage Jester, alkemis alam asli dari tanah hukuman dewa kita. Dia telah menyembuhkan Bao Ao dan dua lainnya. Xian terguncang. Dia membungkuk hormat untuk berterima kasih kepada lelaki tua itu. Betapa hebatnya Anda, Profesor. Tanpa Anda, saya khawatir ketiga teman saya tidak akan dapat disembuhkan dari bunga itu. Alkemis Jester melambaikan tangannya, wajahnya bersemangat. Bukan masalah besar, maafkan saya karena menanyakan sesuatu. Apakah api yang Anda gunakan, api surga? Ya, benar, Xian mengangguk. Dia pikir dia tidak perlu menyembunyikan ini. Jester terguncang hebat, matanya berbinar dengan cahaya ilahi. Bisakah Anda menjual api surga Anda kepada saya? Apapun yang Anda inginkan, sebutkan saja harganya. Selama Anda mengangguk, semuanya baik-baik saja. Api surga adalah fondasi para alkemis dan pandai besi. Ketika seorang pandai besi atau alkemis memiliki api surga, ia akan seperti seekor harimau dengan sepasang sayap. Keuntungannya tak terukur. Ketika seorang alkemis memiliki api surga, ia tidak perlu menggunakan kuali lagi. Api surga adalah kuali terbaik yang pernah dimiliki seseorang. Jester adalah seorang alkemis yang berbakat tetapi keras kepala. Ia tahu tentang api surga. Jadi, ketika ia mendengar Xian mengonfirmasi bahwa ia memiliki api surga, ia sangat gembira. Ia ingin menggabungkan api surga ke dalam altar jiwanya, yang akan menyublimkan karir pemurniannya. Maaf, tidak peduli seberapa besar tawaran yang dapat kau berikan kepadaku, aku tidak dapat menjualnya. Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebagai seorang alkemis, kau tahu betapa ajaibnya api surga. Dan selain menjadi seorang pejuang, aku juga seorang pandai besi. Api surga juga penting bagiku. Aku tidak akan pernah menjual apiku. Jester tertegun. Feng Rao bingung. Kau juga seorang pandai besi. Sambil mengusap hidungnya, Xian berkata dengan sengaja, apa yang aneh tentang itu? Jadi, kurasa kau seorang pandai besi tingkat rendah. Bagaimana lagi kau bisa sejauh itu dengan kekuatanmu, Upanishad? Dia secara naluriah berasumsi. Xian hanya tersenyum dan dia tidak menjelaskan. Aku tahu tidak ada yang bisa membujukmu, desah Jester. Dia merenung sejenak lalu bertanya, jadi, bisakah kau menggunakan api surgamu untuk membantuku memurnikan kuali pelet? Tentu saja, aku akan membayarmu dengan cukup. Jester bertanya pada Xian dengan tulus. Dia sedikit membungkuk, matanya dipenuhi dengan keinginan. Jika tidak apa-apa, kau harus membantunya. Ngomong-ngomong, dia menyelamatkan teman-temanmu, Feng Rao menambahkan. Baiklah, aku bisa membantumu sekali. Kapan? Xian berpikir dan setuju dengannya karena dia tidak menemukan yang salah dengan itu. Haha, aku tidak terburu-buru. Aku belum cukup siap. Jester menggosok tangannya, wajahnya gembira. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Aku akan masuk ke dalam untuk mendengarkan rapat. Xian, ingat kesepakatan kita. Saat aku mengumpulkan cukup bahan, aku akan membutuhkan bantuanmu. Terima kasih sebelumnya. Tidak masalah, Xian tersenyum,
melihat Jester kembali ke markas Blue Demon. Orang tua ini tidak sesulit yang kau katakan. Kau bilang akan sangat sulit untuk meminta bantuannya. Wajah Feng Rao menjadi gelap dan dia menundukkan kepalanya, matanya menatap tanah. Kau tahu berapa banyak yang dia minta untuk menyembuhkan teman-temanmu? Berapa banyak? 50.000 kristal ilahi berkualitas tinggi. Ditambah 3 jenis ramuan kelas ilahi yang dia resepkan. Feng Rao berkata dengan getir melalui giginya yang terkatup. Si Yan terkejut. Seketika, dia merasa senang, menyeringai. Jadi dia kaya, kan? Bagus kalau begitu. Ketika dia memintaku untuk membantunya, aku akan membuatnya mengembalikan setengah dari jumlah itu. Mata Feng Rao yang indah berbinar. Dia terus mengangguk, berbicara dengan riang. Kau harus memperlakukannya seperti itu. Mereka berbicara sambil berjalan santai di sekitar jalan-jalan lebar, yang membentang di mana-mana di kota hukuman surga. Mereka berlama-lama di beberapa toko. Si Yan berkeliaran. Dia tampak tidak terlalu tertarik dengan barang-barang aneh dan langka di toko-toko. Dia tidak ingin membeli apapun. Dia hanya mengunjungi setiap toko seolah-olah dia hanya menikmati berjalan-jalan dan melihat-lihat. Feng Rao tidak tahu bahwa si Yan ingin berjalan-jalan hanya untuk menunggu seseorang. Dia diam-diam senang berpikir bahwa si Yan ingin bersamanya. Dia tidak terburu-buru. Dia hanya bertindak sebagai pemandu yang lembut yang membawanya ke sana kemari. Secara bertahap, mereka meninggalkan jalan-jalan yang ramai menuju sungai yang berada di utara kota hukuman surga. Ada sebuah jembatan lengkung di mana mereka berdiri dan mereka memperhatikan arus yang bergumam di bawahnya. Mereka bahkan merasa hati mereka tenang. Tepat pada saat ini, alis si Yan tiba-tiba berkedut. Dia tersenyum dan berkata, "Aku perlu ke kamar mandi. Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali." Feng Rao tidak meragukannya. Dia tersipu, memutar matanya ke arahnya. "Dasar bajingan, kenapa kau mengatakan hal-hal seperti itu padaku? Pergi saja, kau tidak perlu mengatakannya dengan gamblang." Si Yan terkekeh, berbalik dan menghilang ke dalam gang kecil yang sepi. Di halaman depan yang elegan dan tenang, sesosok anggun berdiri di bawah naungan pohon cendekiawan yang rimbun. Dia tidak menghadap gerbang utama yang terbuka lebar, berbicara dengan samar, "Kupikir kau tidak akan pernah datang." "Yang mulia," si Yan berhenti di dekat gerbang dan sedikit membungkukkan tubuhnya, wajahnya rumit. "Aku belum bertemu denganmu sejak kau meninggalkan Glorious Amethyst Star. Sudah lama, kenapa kau ada di kota hukuman surga?" Zi Yao berbalik. Sebelumnya, dia telah melepas topeng warna kulitnya. Pesonanya yang tak tertandingi begitu memikat sehingga dia dapat dengan mudah merenggut jiwa orang-orang. Namun, jauh di dalam matanya yang cantik, si Yan dapat melihat secercah kepahitan. Dia berkata dengan lembut, "Tuan Caryo menerima berita yang mengatakan bahwa peta bintang muncul di tanah hukuman dewa, jadi dia datang ke sini. Dan ku dengar kau juga berada di kota hukuman surga, jadi aku datang ke sini untuk menemuimu. Ngomong-ngomong, kupikir kau akan mengalami masa sulit, jadi aku datang ke sini untuk menyelamatkanmu. Aku tidak dapat membayangkan bahwa kau sangat menikmatinya di sini. Hanya aku yang terlalu banyak berpikir dan meremehkan kemampuanmu. Aku seharusnya tidak terlalu mengkhawatirkanmu." Secercah kasih sayang melintas di mata si Yan. Dia terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Bertemu lagi, si Yan tidak tahu harus berkata apa. Setelah mereka berpisah di Glorious Amethyst Star, Zi Yao tiba di Dark Firmament Star sementara si Yan pergi ke Purgatory Star untuk bergabung dengan Extreme Purgatory Field. Dalam perjalanannya, kereta perangnya meledak, menciptakan Dark Magnetic Deadly Explosion, yang hampir menghancurkannya. Dia yakin bahwa orang yang menyerangnya dalam kegelapan adalah Aogura. Tidak lama setelah dia tiba di Purgatory Star, Ao Guduo tiba-tiba ingin membunuhnya, menuduhnya bergabung dengan Bloody Slaughterer Katuo untuk membunuh Zi Yao. Jika Leona tidak menghentikannya, si Yan pasti sudah mati. Kedua insiden yang berpotensi fatal itu terkait dengan Aogura. Namun, Zi Yao tetap membawa Aogura ke Heaven Punishment City bersamanya. Jelas, dia tidak menghukumnya tetapi menganggap Aogura sebagai bidak catur yang penting. Mungkin di matanya, Aogura masih memiliki nilai yang besar. Atau dia takut dengan kekuatan Ao Guduo. Bagaimanapun juga, bagi si Yan, dia tidak bisa melupakannya karena dia adalah korban. Selama Aogura bersama Zi Yao, si Yan merasa kesal.
Yang mulia, kota hukuman surga ternyata berbahaya. Jika Anda tidak membawa cukup pasukan ke sini, Anda harus pergi lebih awal, kata Xian setelah hening sejenak. Tatapan mata Xiao menjadi lebih muram. Bagaimana dengan Anda? Maukah Anda pergi bersamaku? Jika Anda mengusir Aogera, mungkin saya juga akan melakukannya. Xian mengangkat alisnya, saya hampir mati 2 kali karena dia. Jika dia tetap tinggal, saya tidak bisa tidur atau makan dengan baik di samping Anda. Apakah Anda yakin dia melakukannya? Kata Xiao dengan sedih. Xian tersenyum tipis. Bahkan dengan kebijaksanaan Anda, saya rasa Anda tidak menyadari permusuhannya terhadap saya. Tidak peduli alasan apapun yang Anda miliki untuk menahannya bersama Anda, saya tidak merasa senang dengan itu. Saya tidak akan bertarung bahu-membahu dengannya. Kita akan segera bertarung sampai mati. Wajah Xiao tampak masam. Aogera telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak memiliki prestasi apapun, dia cukup berdedikasi. Karya-karyanya di Glorious Amethyst Star dilakukan dengan baik dan transparan. Aku tidak punya alasan untuk mengeluarkannya. Selain itu, dia memiliki Aogu Duo yang berdiri di belakangnya. Bisakah kau memberiku lebih banyak waktu? Aku tidak bisa meminta apapun padamu, Yang Mulia. Xian tersenyum, tetapi aku akan mengingat bagaimana kau membantunya. Namun, jika aku berurusan dengan Aogera, aku tidak akan dengan sengaja menurunkan kekuatanku. Jika dia tetap berada di kota hukuman surga, aku tidak yakin apakah aku tidak akan membunuhnya. Bagaimana denganmu? Apa hubunganmu dengan Feng Rao? Xiao mengerutkan alisnya yang halus. Xian terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kurasa itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Aku punya hak untuk mengejar wanita manapun yang aku inginkan, kau tidak punya hak untuk mencampuri urusanku. Benar kan? Dia bajak laut, teriak Xiao. Jadi apa? Tanya Xian dengan sengaja. Para bajak laut dari tanah hukuman dewa adalah paku yang tertancap di daging 3 kekuatan besar. Mereka adalah musuhku. Jika kau tetap bersamanya, kau akan berada di pihak yang berlawanan dengan kami. Kata Xiao dengan marah. Jadi apa? Tanya Xian. Xiao menarik napas dalam-dalam, tersenyum paksa tetapi dia tidak mengatakan apapun. Swosh swosh swosh. Medan magnet listrik ajaib tiba-tiba meluas dari sudut matanya. Siapa itu? Suara Caryu datang dari sebuah ruangan batu di dekatnya. Angin bertiup kencang, dan siluet perak muncul. Tuan Caryu, lama tidak bertemu. Xian membungkukkan tubuhnya sedikit. Caryu mengangguk. Wajahnya serius sementara angin berputar di sekelilingnya. Bum-bum, gerbang batu di belakang taman tertiup angin. Sekelompok sekitar 10 orang masuk satu per satu. Yang memimpin mereka adalah seorang pria besar dengan hidung mancung dan rongga mata yang dalam. Dia tampak menyeramkan, sombong, dan sulit diatur. Alkemis Alert dan Biro muncul di belakangnya. Mereka semua tercengang melihat Xian. Mereka mengamatinya dengan saksama. Xian juga terkejut. Ia menjadi waspada, bersiap untuk pertempuran mendadak. Bi Tian, Caryu dan Xiao berteriak ketakutan. Mereka langsung mengubah raut wajah mereka. Bi Tian adalah karakter tangguh di Liga Dunia Bawah. Ia berada di bawah 1 orang tetapi lebih hebat dari puluhan ribu orang. Ia memiliki langit kedua alam dewa asli, 1 tingkat lebih tinggi dari Caryu. Keluarganya memiliki kekuatan yang menakutkan dengan beberapa bintang kehidupan. Ia memimpin tim yang memiliki banyak jagoan seperti awan di langit. Posisi Bi Tian di Liga Dunia Bawah dapat dibandingkan dengan Leona dan Aogu Duo di negara ilahi langit gelap. Mereka semua adalah karakter tiran yang namanya dapat menghancurkan kubah surga di Raging Flame Star Area. Caryu, apakah aku terlihat aneh? Bi Tian memasang wajah acuh tak acuh, berjalan seolah-olah ia tidak peduli dengan orang lain. Kalian semua sedang merencanakan tentang peta bintang, dan aku ingin ikut serta dalam masalah ini. Kita punya tujuan yang sama. Kalau kalian bisa sampai di sini, aku juga bisa. Kalian cukup cepat. Caryu terkejut tetapi dia segera menenangkan diri. Dia mengangguk. Kalau kita punya tujuan yang sama, kenapa kalian datang ke sini? Kalian ingin bergandengan tangan denganku untuk mencuri peta bintang di tangan Feng Ke. Bi Tian tersenyum sinis, menggelengkan kepalanya. Aku punya alam yang sama dengan Feng Ke. Tidak mudah untuk mengalahkannya.
Kalian hanya punya langit pertama alam dewa asli jadi kalian tidak bisa banyak membantu. Lagi pula, kalian, Russell, dan Jienong punya alam yang sama. Jadi, aku di sini bukan untuk bekerja sama dengan kalian. Oh, kalau aku harus mencari seseorang untuk bekerja sama, aku akan lebih tertarik pada Leona. Jelas, dia menyiratkan bahwa Charyu tidak sekuat Leona. Charyu tidak marah. Dia hanya tersenyum, aku lebih lemah dibandingkan dengan Madame Leona. Ya, jika kau tidak di sini untuk mencari kerjasama, lalu mengapa kau di sini? Karena dia, Bitian menunjuk Xian. Wajahnya menjadi serius saat dia berkata, kau Xian, kan? Kau dan Liga Dunia bawahku punya urusan. Tapi putri kecilku tidak memperlakukanmu dengan baik. Dia sedikit kasar padamu. Atas namanya, aku ingin meminta maaf. Setelah berhenti sejenak, Bitian berbalik dan melotot ke arah Birou, berteriak pelan. Rou kecil. Wajah anggun Birou berubah seolah-olah dia tidak ingin melakukannya. Dia telah berjuang dalam pikirannya untuk sementara waktu lalu membungkukkan pinggangnya yang halus, berkata dengan putus asa kepada Xian, aku sangat menyesal telah menyinggungmu tahun itu. Maafkan aku. Xian, adik kecil. Maafkan kami, maafkan kami. Alkemis alert mengepalkan tinjunya, wajahnya tersenyum. Charyu tertegun. Zi Yao bingung. Xian tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bitian, apa yang sedang kau lakukan? Charyu merenung sejenak lalu bertanya dengan bingung. Ahem, Bitian terbatuk kering, menarik napas dalam-dalam. Ia menatap Xian, berbicara kepadanya dengan serius, adik kecil. Bagaimana menurutmu tentang penampilan putriku? Xian, Charyu, dan Zi Yao bingung. Leher putih Birou memerah. Ia menatap Xian dengan malu. Matanya yang cerah dipenuhi dengan kemarahan dan rasa malu. Ia baik, wajahnya juga cantik dan anggun. Bitian tersenyum lebar, mengayunkan lengannya. Kalau begitu, baguslah. Aku ingin putriku menikah denganmu. Bagaimana menurutmu? Mata cerah Birou tampak seperti hendak menyala, terus-menerus menggelengkan kepalanya di belakang Bitian. Ia memberi isyarat kepadanya untuk tidak setuju. Ia hampir berteriak. Charyu dan Zi Yao menggigil, menatap Bitian dengan wajah tidak percaya. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Putriku sangat cantik. Aku Bitian, Panglima Besar Liga Dunia Bawah. Dalam aspek apapun, statusku lebih baik daripada Feng Ke, kan? Menikahi putriku akan membawamu lebih sedikit masalah daripada menikahi seorang bajak laut. Bagaimana menurutmu? Bitian tersenyum. Dia merenung sejenak dan kemudian menambahkan, tentu saja, Putri Zi Yao lebih cantik dan mulia, tetapi menurutku, Du Tianji tidak akan bermurah hati sepertiku. Dia tidak akan mengizinkan putrinya menikahimu. Jadi menurutku pilihanku lebih cocok untukmu. Tidakkah menurutmu begitu? Charyu, Xian, dan Zi Yao tercengang bingung. Bahkan beberapa prajurit yang berdiri di belakang Bitian memberikan pandangan aneh. Birou berdiri di belakang Bitian, terus-menerus menggelengkan kepalanya. Dia sangat khawatir, mencoba memberi isyarat kepadanya untuk menolak lamaran ayahnya, sepertinya dia memiliki orang lain di hatinya dan dia tidak ingin menjadi seseorang yang dapat dengan mudah merekrut para ahli yang kuat untuk ayahnya. Xian tercengang sejenak. Dia diam-diam menatap Bitian lalu menoleh ke Birou. Dia menarik napas dalam-dalam. Kenapa? Kenapa kau memilihku? Meskipun wilayah kekuasaanmu tidak cukup untuk diperhatikan, bukan berarti kau akan tetap seperti itu. Aku percaya bahwa jika kau bisa bertahan hidup, kau akan menjadi penguasa wilayah di Raging Flame Star Area. Bitian menjawab dengan jujur. Aku akan bertaruh untuk masa depanmu. Charyu terguncang. Matanya tiba-tiba berbinar saat dia berteriak, Bitian, kau sangat licik. Aku tidak dapat menyangkal bahwa aku mengagumi pikiran licikmu. Kau layak menjadi pahlawan di negerimu. Kau memang memiliki sopan santun yang mengagumkan. Zi Yao akhirnya bereaksi dan tubuhnya yang lembut menggigil. Bitian hendak membuat taruhan besar. Dia ingin menggunakan kebahagiaan putrinya seumur hidup dan kekuatannya yang besar untuk bertaruh pada masa depan Xian. Dia sangat yakin bahwa Xian akan menjadi karakter paling menonjol di Raging Flame Star Area. Maka, ia memutuskan untuk membujuk dan merekrutnya untuk bergabung dalam timnya. Ia bahkan tidak menyesal menggunakan putrinya karena ia pikir visinya yang berani itu benar. Xian akan menjadi penguasa yang hebat di masa depan.
Tindakannya yang tegas dan sikapnya yang mengesankan memang menakutkan. Pada saat ini, Charyu dan Zi Yao memahami tindakan ini. Dan karena mereka memahaminya, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka yang disebabkan oleh usaha keras Bi Tian. Jika kau menikahi putriku, kau akan menjadi bagian dari pasukanku. Aku dapat menggunakan semua bahan kultivasi yang tersedia untuk membangun jalanmu. Aku dapat menyediakan apapun yang kau inginkan, kata Bi Tian dengan serius. Dengan bakat alamimu, kupikir kau dapat menembus alam dewa asli dengan sangat cepat. Aku percaya kau tidak perlu 200 tahun untuk mendapatkan tempat di Raging Flame Star Area. Aku tidak tahu apakah ada orang lain yang menyukaimu seperti aku, tetapi aku yakin aku memiliki usulan yang paling tulus. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Bisakah kau memberiku lebih banyak waktu untuk berpikir? Si Yan tiba-tiba berkata. Dari sisi lain, Birou masih menatapnya dengan mata tajam, mencoba memberi isyarat agar dia menolak ayahnya. Mendengarnya, tubuh lembutnya bergetar saat rasa malu dan dendam yang mendalam berkilauan di matanya. Dia tampak seperti harimau betina yang akan menunjukkan taringnya dan mencabik tenggorokan si Yan. Bi Tian menatapnya sebentar. Dia menyeringai dan mengangguk, "Baiklah, aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya." "Baiklah, kami tidak akan mengganggu kalian lagi," Bi Tian berkata kepada Charyu dan Zi Yao sebelum berbalik dan pergi. Para prajuritnya mengikutinya tanpa bersuara. Selama seluruh lamaran Bi Tian, tidak seorang pun dalam delegasinya yang mengucapkan sepatah kata pun. Hanya Birou yang tertinggal di belakang. Menunggu sampai ayahnya menghilang, dia menjulurkan lehernya ke balik gerbang batu, memutar matanya ke arah Si Yan dengan marah. Dia berkata dengan gigi terkatup, "Jangan bermimpi tentang tawarannya. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikahimu." Kemudian, tubuhnya yang anggun menghilang. Pada saat yang sama, Feng Rao memanggilnya. Karena butuh waktu lama, Feng Rao merasa gelisah dan datang untuk mencarinya. Feng Rao berteriak cemas. Si Yan tidak berlama-lama bersama Zi Yao. Dia bergegas pergi dan menghilang tak lama kemudian. Delegasi Bi Tian pun pergi. Aogera, Yalan, dan Taimu tidak diatur untuk tinggal di rumah bangsawan ini. Jadi, hanya Zi Yao dan Charyu yang tinggal di taman ini. Setelah Bi Tian dan Si Yan pergi, Charyu dan Zi Yao terdiam cukup lama. Wajah mereka semua tampak hancur. Lama setelah itu, Charyu mendesah. Bi Tian punya nyali, dia tangguh dan berani mengajukan tawaran seperti itu. Zi Yao mengerutkan kening, tidak berkata apa-apa. Menggunakan kebahagiaan putrinya seumur hidup untuk bertaruh pada masa depan Si Yan. Jika dia memenangkan taruhan ini, dia akan mendapat imbalan yang sangat besar. Aku bisa katakan itu. Charyu menarik napas dalam-dalam lalu berkata, dengan potensinya, 200 tahun adalah waktu yang cukup baginya untuk menjadi pahlawan luar biasa di Raging Flame Star Area. Dia bahkan bisa melampaui Bi Tian. Jika dia menikahi Birou, Bi Tian akan mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk membesarkannya. Dia akan tumbuh lebih cepat. Sangat licik. Bi Tian sangat licik. Zi Yao tampak getir, mendesah pelan. Dia sudah mengenal Si Yan sejak lama. Dia tahu potensinya lebih jelas daripada siapapun. Ketika mereka berada di Solar Star Exploding Fragment Field, Si Yan hanya memiliki basis kultivasi True God Realm. Butuh waktu kurang dari 10 tahun sebelum dia mencapai langit kedua King God Realm. Zi Yao berada di langit ketiga King God Realm untuk waktu yang lama. Namun, wilayahnya tetap sama sementara Si Yan terus maju. Dia baru saja mengalahkan ahli klan iblis Blackhorn, seorang pria yang mengembangkan kekuatan es Upanishad. Zi Yao bertanya-tanya apakah dia bisa mengalahkan Blackhorn dan dia yakin dia tidak bisa. Itu berarti Si Yan memiliki kemampuan untuk melawannya dengan kekuatannya sendiri dan tanpa menggunakan kekuatan eksternal. Tidak lama kemudian, memikirkan semua ini membuat Zi Yao pusing. Aogera punya Aogu Duo untuk mendukungnya. Lagi pula, tanpa ini, dia tidak sekuat Si Yan. Charyu menarik napas dalam-dalam, wajahnya serius. Jangan menyerah. Jika kau melewatkan kesempatan ini, kau akan menyesalinya seumur hidupmu. Zi Yao mengerutkan kening, bertanya, Paman Charyu, apa maksudmu? Kau tahu apa yang ku maksud? Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa Si Yan bukan lagi orang biasa. Bi Tian muncul karena dia.
Feng Ke juga akan berusaha sekuat tenaga untuk merekrutnya. Jika kau tidak mengamankannya, kau akan kehilangan dia selamanya. Urus saja sendiri. Charyu menghela napas, menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Ao Gera dan Yalan sudah lama menunggu kita. Kau harus memikirkannya dalam perjalanan. Oh benar, Ao Guduo akan segera tiba. Tapi Leona juga akan datang. Teruslah pikirkan seperti apa hubunganmu dengan Xian. Ziao mengerutkan alisnya dan tetap diam. Dia diam-diam mengikuti Charyu, wajahnya linglung. Di jalanan yang ramai, Xian dan Feng Rao berjalan berdampingan. Mereka tersenyum dari waktu ke waktu. Mereka tampak sangat bahagia. Lihat, toko itu menjual banyak barang aneh dan ganjil. Barang-barang yang tidak bisa kita temukan di Raging Flame Star Area. Mata Feng Rao berbinar saat dia menunjuk ke sebuah toko di pinggir jalan. Dia mengembangkan senyumnya seolah-olah dia bersemangat, berbalik untuk melihat Xian. Jika kamu perlu menggunakan kamar mandi, aku bisa menunggumu, tetapi kamu harus bergegas. Feng Rao menyembunyikan sesuatu dalam kata-katanya. Mata indahnya berbinar. Tinggal di Purgatory Star untuk mengambil peta bintang membuktikan kesabaran dan kehalusannya. Dia jelas bukan orang bodoh. Faktanya, Feng Rao sangat teliti dan berpikiran jernih. Waktu Xian menghilang untuk melakukan bisnis kecilnya lebih dari yang dia butuhkan. Menghubungkannya dengan hal-hal abnormal lainnya yang terjadi sebelumnya, Feng Rao tahu bahwa dia telah pergi menemui seseorang. Sebagai wanita yang cerdas, Feng Rao tidak mengungkap ini atau mengajukan pertanyaan kepadanya. Dia memilih untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bagaimanapun, itu tidak berarti dia tidak peduli. Itulah sebabnya dia mengambil kesempatan untuk menggoda Xian. Tidak, aku sudah selesai. Aku sudah bersih sekarang. Xian tersenyum malu. Dia tidak menunggu Feng Rao berkata lebih banyak, menuju ke toko itu. Mereka berdua orang pintar. Ada hal-hal yang tidak perlu mereka katakan dengan lantang untuk memahaminya. Toko ini berukuran sekitar 1000 meter persegi dengan beberapa konter persegi yang memajang berbagai jenis kristal, biji, rumput, herba, dan bunga yang tidak dikenal. Mereka bahkan menemukan banyak potongan kulit berharga dengan pola alami, kerangka binatang, dan buku-buku aneh. Sama seperti toko kelontong, konter-konter itu penuh dengan barang-barang. Banyak di antaranya yang aneh dan tidak dikenal. Bahkan Feng Rao tidak tahu apa saja di antaranya. Energi aneh itu berfluktuasi dan muncul dari beberapa batu, kristal, dan kerangka binatang, tetapi tidak kuat atau aneh. Seorang wanita tua pikun berkepala putih tertidur di kursinya. Kepalanya menunduk dan mengangguk dari waktu ke waktu. Dia tampaknya tidak menyadari bahwa ada beberapa pelanggan yang mengunjungi tokonya. Wanita tua itu tidak memiliki alam yang tinggi. Dia baru saja mencapai langit ketiga alam dewa sejati. Sepertinya dia terjebak di alam ini selama bertahun-tahun. Dan karena dia tidak bisa menerobos, dia tampak tua. Dia tampaknya mengandalkan hidupnya di toko ini dengan harapan untuk memasuki alam Raja Dewa. Raging Flame Star Area sangat luas. Orang-orang dapat dengan mudah bertemu dengan prajurit alam Raja Dewa dan terkadang prajurit alam dewa asli. Namun, tidak semua prajurit alam dewa sejati dapat menerobos ke alam Raja Dewa. Dibandingkan dengan ribuan miliar orang di Raging Flame Star Area, prajurit alam Raja Dewa sangat langka, banyak yang tetap terjebak di alam dewa sejati selama sisa hidup mereka. Wanita ini adalah salah satunya. Dia membungkuk dan tidur nyenyak seolah-olah dia tidak peduli apakah seseorang berencana untuk mencuri barang-barangnya atau tidak. Dia adalah wanita tertua di negeri hukuman dewa kita. Kurasa usianya beberapa ribu tahun. Bertahun-tahun yang lalu, suaminya adalah pemimpin bajak laut terkuat di negeri hukuman dewa. Kudengar dia telah merampok kapal-kapal di dekat perbatasan wilayah bintang api mengamuk dan mengklaim hasil panen yang melimpah. Namun, dia telah menghilang beberapa ribu tahun. Kurasa dia sudah meninggal, dan dia masih berada di negeri hukuman dewa untuk menjual barang-barang yang telah dirampoknya. Kudengar tokonya punya sesuatu yang tidak bisa kita temukan di wilayah bintang api mengamuk. Tentu saja, barang-barang berharga semuanya sudah habis terjual. Yang kita lihat di sini adalah barang-barang sisa setelah orang-orang selesai memilih dan membeli. Hanya barang-barang biasa dan tidak berguna. Feng Rao menjelaskan saat mereka masuk ke toko. Kita bisa menonton saja, kita tidak perlu membeli apapun. Toko ini punya sesuatu yang tidak dimiliki Raging Flame Star Area.
Jadi, apakah ada yang membeli sesuatu yang bagus di sini? Tanya Xian. Ya, rumor mengatakan bahwa beberapa orang telah membeli barang-barang yang tak ternilai harganya di sini, Feng Rao mengangguk. Tentu saja, itu hanya rumor. Kami belum melihat apapun. Dia sudah ada di sini saat ayahku masih bajak laut kecil. Legenda ini sudah diceritakan bahkan sebelum itu. Aku mendengarnya dari ayahku. Aku tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Xian terkejut, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan. Sebaliknya, dia hanya berjalan-jalan dan memeriksa barang-barang. Dia menemukan banyak batu dan kristal yang bahkan tidak diketahui namanya. Banyak benda yang tidak memiliki fluktuasi energi sehingga dia tidak tahu untuk apa benda-benda itu. Selain itu, dia tidak dapat mengetahui jenis binatang apa kerangka-kerangka itu karena sudah ada di sana cukup lama. Dia juga tidak dapat mengetahui tingkat atau kelas kerangka-kerangka itu. Sulit untuk mengetahui nilainya, dan dia menemukan banyak mainan kecil dan aneh, yang juga tidak memiliki pancaran aura atau energi. Toko ini memiliki ratusan barang yang ditumpuk di atas meja. Sebagian besar tidak memiliki energi. Jikapun ada, energinya sangat lemah, yang membuat barang-barang itu tidak bernilai banyak. Xian tidak punya tujuan apapun untuk mencari barang-barang berharga di sini. Ia hanya penasaran, ingin melihat seperti apa barang-barang di area bintang lainnya. Ia hanya mondar-mandir di antara meja untuk mengamati barang-barang itu, melepaskan kesadaran jiwanya untuk merasakan. Sebuah bola batu biru redup seukuran kepalan tangan, yang tidak memiliki seberkas energi menarik perhatian Xian. Bola itu lebih berat daripada yang terlihat. Bola batu biru redup ini tampak biasa saja. Tidak ada fitur yang tidak biasa. Bola itu juga tidak memiliki tekstur alami batu. Namun, ketika Xian mengirimkan kesadaran jiwanya ke bola itu, kekuatan bintang Upanishad-nya memantulkan seberkas fluktuasi energi yang lemah. Bola batu ini tampaknya memiliki hubungan yang kecil namun ajaib dengan kekuatan bintangnya. Xian merasa kagum. Dia diam-diam mengambil bola batu biru redup itu, meletakkannya di atas meja dan mengangguk kepada Feng Rao. Aku ingin bola batu ini. Dia tidak tergesa-gesa menggunakan kekuatan bintang Upanishad-nya untuk merasakan misteri bola batu itu. Tempat ini adalah toko seseorang jadi tidak nyaman. Jika bola ini memiliki sesuatu yang ajaib dan orang lain selain dia mendapatkannya, dia harus membayar harga yang mahal untuk mendapatkan bola itu. Baiklah, teruskan melihat-lihat jika kamu ingin membeli yang lain. Feng Rao melotot ke arah bola batu itu lalu mengalihkan pandangannya. Dia tidak terlalu memperhatikan barangnya. Sama seperti Xian, dia berjongkok untuk mencari beberapa mainan untuk dirinya sendiri. Xian terus mencari-cari di antara tumpukan barang-barang lain di bawah meja kasir. Barang-barang itu aneh, tetapi karena tidak memiliki energi, Xian tidak dapat menggunakan kesadaran jiwanya untuk memeriksanya. Segera, dia berjalan ke tumpukan barang-barang lain. Sebuah perisai kecil yang dingin tiba-tiba jatuh ke telapak tangannya. Yang ini adalah edisi saku. Itu sebesar wajah manusia. Itu tampak indah dan bahkan menawan. Perisai kecil ini berwarna biru dan coklat. Rasanya dingin dan halus di tangannya. Kesadaran jiwa Xian meresap ke dalamnya. Tidak ada energi yang dilaporkan. Sisi belakang perisai tidak memiliki pola atau formasi ukiran apapun. Xian hanya membacanya sekilas. Dia membuangnya, tidak terlalu memperhatikan. Klak-klak, perisai kecil itu menciptakan beberapa suara di tumpukan barang-barang lain. Xian melihatnya dan wajahnya langsung menegang. Di satu sisi perisai biru coklat itu terlihat tanda 5 awan merah darah. Itu adalah gambar yang sama persis dengan tanda di dahi jiwa dewanya. Xian terkejut. Dia menjadi serius karena ketika dia baru saja memeriksa perisai itu, dia tidak melihat tanda apapun di kedua sisi perisai yang halus itu. Namun, setelah dia menggosoknya dan membuangnya, tanda itu muncul. Apa yang terjadi? Apakah itu karena dia? Xian menarik napas, membuat pikirannya jernih. Dia kembali ke wajah normalnya dan mengambil perisai kecil itu. Tanda 5 awan darah pada perisai itu memudar ketika dia melihat lagi. Namun, perisai itu menjadi lebih dingin. Xian merasa skeptis dan bingung pada saat yang sama. Dia mengambil perisai kecil itu, meletakkannya di sebelah bola batu dan mengangguk ke Feng Rao. Aku juga menginginkan ini. Wah, maafkan aku. Kami tidak menjual perisai kecil itu,
kata wanita tua itu dengan suara mengantuk. Wanita tua itu baru saja bangun. Si Yan tercengang. Wanita tua itu masih mengantuk. Dia membungkukkan tubuhnya sedikit lalu membuka matanya. Matanya yang buram tidak memiliki cahaya di dalamnya. Dia tampak pendiam dan pikun. Dia telah terjebak di alam dewa sejati selama bertahun-tahun. Dia tidak dapat melewati alam dewa raja. Dia tampaknya mati rasa terhadap fakta ini, kehilangan keyakinannya pada kemampuannya untuk meningkatkan wilayahnya. Selama sisa hidupnya, dia mengurus toko kecil ini, menunggu sesuatu terjadi. Orang-orang mengatakan bahwa dia sedang menunggu suaminya, bajak laut terkuat di tanah hukuman dewa bertahun-tahun yang lalu. Dia telah menghilang di dekat perbatasan wilayah bintang api mengamuk. Beberapa ribu tahun yang lalu, pria itu dulunya seperti Feng Ke, seorang pemimpin bajak laut di tanah hukuman dewa, yang ketenarannya sesuai dengan kompetensinya. Namun, dia jauh lebih kuat daripada Feng Ke dengan wilayah yang lebih dalam. Wilayah operasinya tidak dibatasi oleh wilayah bintang api mengamuk. Dia telah memperluas pengaruhnya ke daerah pinggiran wilayah bintang. Dia sering mengunjungi daerah tempat kapal-kapal dari wilayah bintang lain lewat. Mungkin karena keberanian dan kekuatannya yang luar biasa, dia menjadi sombong, yang menyebabkan kejadian tak terduga. Dia tidak pernah bisa pulang dari tepi raging Flame Star Area. Sudah bertahun-tahun berlalu, banyak pemimpin bajak laut baru telah bangkit, termasuk Feng Ke. Namun, tidak ada dari mereka yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang dapat dibandingkan dengan pria itu. Pemilik toko, wanita pikun yang pendiam, adalah satu-satunya istri pria itu. Dia tinggal di kota hukuman surga dan menjual barang-barang yang dipanen suaminya. Awalnya, toko ini terkenal dan penuh dengan barang dan pelanggan. Sejak pria itu menghilang, toko itu perlahan-lahan menjadi sepi. Sekarang, toko itu masih terkenal, tetapi tidak dapat menjual banyak barang. Tidak banyak orang yang berkunjung ke sini lagi. Orang-orang tampaknya telah melupakan toko ini. Feng Rao berhenti mengobrak-abrik barang-barang. Dia mengerutkan kening, bertanya dengan heran. Nenek Feilan, mengapa kamu tidak ingin menjualnya? Orang-orang memanggil wanita tua itu Feilan. Hanya orang-orang kuat di kota hukuman surga yang tahu nama aslinya. Perisai kecil itu adalah hadiah yang diberikan suamiku kepadaku. Tidak ada yang istimewa, tetapi itu adalah kenang-kenangan yang bagus. Feilan teringat sesuatu, matanya menunjukkan kasih sayang seperti lautan yang luas. Ketika dia lelah dan pulang, jika dia tahu bahwa aku telah kehilangan hadiahnya, dia tidak akan merasa nyaman. Mata Feng Rao yang cerah menunjukkan bahwa dia tersentuh oleh cinta wanita tua itu. Si Yan tercengang, menatap Feilan dengan penuh kasih sayang. Di mata mereka, Feilan adalah orang bodoh yang diam-diam menunggu dengan sedih seorang pria yang telah menghilang beberapa ribu tahun yang lalu di kota hukuman surga. Setelah bertahun-tahun, dia masih mencintai dan merindukannya, dia bahkan berpikir bahwa suaminya masih hidup dan mungkin akan pulang suatu hari nanti. Meskipun cinta yang mendalam ini terdengar konservatif dan bodoh, itu bisa menyentuh hati siapapun. Feng Rao sangat tersentuh. Lupakan saja, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin menjualnya. Bagaimana dengan bola batu ini? Apakah kamu akan menjualnya? Bola batu biru redup itu terungkap saat dia membuka telapak tangannya yang putih. Bola ini tidak memiliki seberkas energi. Dalam aspek apapun, itu tampak seperti batu berbentuk langka. Tidak ada yang cukup istimewa di bola ini untuk membuat orang melihatnya lebih dari beberapa detik. Mata Feilan yang berawan mengamati bola batu biru redup itu. Dia tidak mengatakan apapun selama beberapa saat. Nenek Feilan, kamu juga tidak ingin menjual bola yang rusak ini. Feng Rao terkejut. Dia mulai merasa aneh. Ini bukan pertama kalinya Feng Rao mengunjungi toko ini. Sebelum dia meninggalkan kota hukuman surga, dia sering berkeliaran di sini. Biasanya, mainan dan barang-barang sampah di toko ini sangat murah. Sebelum hari ini, dia tidak pernah tahu bahwa toko ini memiliki sesuatu yang tidak akan dijual oleh wanita tua itu. Namun, Si Yan telah memilih perisai kecil dan Feilan berkata bahwa dia tidak ingin menjualnya. Dan sekarang, dia ragu-ragu untuk menjual bola batu yang pecah ini, yang membuat Feng Rao bingung. Nyonya, jika Anda tidak ingin menjualnya, tidak apa-apa, kata Si Yan dengan ekspresi alami di wajahnya. Matanya masih menatap bola batu dan perisai kecil yang aneh itu.
Fei Lan menggosok matanya, menggelengkan kepalanya. Dia mendesah lalu bergumam, ambil bola batu itu. Aku harus bertahan hidup. Aku masih harus makan. Berapa banyak kristal ilahi yang kamu inginkan? Kata Feng Rao, mengeluarkan beberapa kristal ilahi berkualitas tinggi dari cincin langit fantasinya. Di matanya, batu yang pecah itu tidak sebanding dengan kristal ilahi berkualitas tinggi. Tetapi jika Xian menyukainya, itu sepadan dengan harganya. Dia bermaksud memberinya 10 kristal ilahi berkualitas tinggi karena dia merasa kasihan pada wanita tua itu. Berikan padaku jumlah yang menurutmu layak untuk barangku. Fei Lan merenung sejenak lalu mengangkat kepalanya. Namun, dia tidak melihat Feng Rao, tetapi malah menatap Xian. Feng Rao tercengang. Alis Xian sedikit berkedut. Dia tetap diam. Setelah lebih dari 10 detik, alis Xian meregang. Dia menarik napas dalam-dalam lalu menoleh ke Feng Rao. Berapa banyak kristal ilahi yang diberikan ayahmu? 1000. Semuanya berkualitas tinggi. Feng Rao merasa aneh. Berikan semuanya padanya. Xian merendahkan suaranya. Tubuh lembut Feng Rao menggigil. Matanya yang cerah tampak skeptis dan dia sangat bingung. Itu hanya bola batu berbentuk langka. Di matanya, itu tidak bernilai sepeser pun. Energi kristal ilahi berkualitas tinggi sudah cukup untuk mengisi ulang energi seorang prajurit alam Dewa Raja. Kristal ilahi kelas atas dapat membeli pelet kelas suci, pembantu yang menawan, atau menyewa tempat pelatihan selama setengah bulan di kota hukuman surga. 1000 kristal ilahi memang merupakan harta yang besar. Di kota hukuman surga, hanya bajak laut dengan kekuatan latar belakang yang kuat yang dapat menyimpan harta tersebut. Untuk merekrut Xian, Feng Ke telah menggunakan modal dasarnya. Memberikan 1000 kristal ilahi, dia benar-benar murah hati. Karena Feng Rao mengetahui nilai kristal ilahi tersebut, dia ragu-ragu dan curiga. Berikan padanya, Xian mengerutkan kening, mengulangi kata-katanya. Feng Rao tidak ragu lagi. Dia melepaskan cincin langit fantasi dari jarinya, perlahan-lahan meletakkannya di atas meja. Dia cukup baik untuk mengingatkan wanita tua itu, Nenek Fei Lan, cincin langit fantasi ini menyimpan 1000 kristal ilahi dengan kualitas terbaik. Simpan dengan baik, jangan tunjukkan kepada orang lain bahwa kamu memiliki harta yang begitu besar. Jika orang lain melihat harta yang sangat besar ini, Fei Lan bisa mendapat masalah karena basis kultivasi alam dewa sejati miliknya. Itulah sebabnya Feng Rao harus mengingatkannya. Fei Lan tampak tidak mendengarkan peringatannya. Matanya yang sayu masih menatap Xian. Setelah beberapa saat, dia mengangguk, menyerahkan bola batu biru redup itu, mendorongnya ke arah Xian. Sekarang ini milikmu. Berhenti sejenak, dia bergumam, lagi pula ini cocok untukmu. Terima kasih, Xian tersenyum, dengan hormat menyingkirkan bola batu biru redup itu. Dia membungkuk untuk menyambutnya lalu berbalik ke Feng Rao. Ayo pergi, kita tidak boleh mengganggunya lagi. Meskipun Feng Rao penasaran, dia hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi, mengikutinya meninggalkan toko. Garis pandang Fei Lan tertuju pada Xian sejak dia masuk hingga saat dia meninggalkan toko. Dia merenung sejenak lalu tertidur lagi. Kenapa? Setelah mereka meninggalkan toko, Feng Rao tidak bisa menahan rasa ingin tahunya lagi. Dia bertanya, matanya bingung, 1000 kristal ilahi. Itu cukup untuk membeli rumah besar di kota hukuman surga. Menukar kekayaan seperti itu dengan batu sampah, apakah itu sepadan? Aku tidak yakin apakah itu sepadan atau tidak, Xian tersenyum. Tapi melihatnya ragu-ragu, kupikir, mungkin aku telah memilih harta karun. Dia tidak ingin menjual bola itu karena dia tahu nilainya. Ketika kau memberinya 1000 kristal suci, aku tidak melihatnya bersemangat. Namun, dia tampak enggan. Kau tahu kenapa? Petik 2. Kenapa? Karena dia pikir itu terlalu sedikit. Sedikit. Dia pikir 1000 kristal suci tidak cukup. Kurasa dia menganggap pembayaran kita kecil. Kalau tidak, dia akan marah. Dia bahkan tampak enggan. Bagaimanapun, dia tidak membutuhkan bola itu, itulah sebabnya dia menjualnya kepadaku. Mungkin, dia punya alasan lain. Xian tidak begitu yakin. Dia samar-samar merasa bahwa Fei Lan seharusnya tahu keajaiban perisai kecil itu. Dia mungkin juga tahu tentang tanda darah itu. Alasan mengapa Fei Lan setuju untuk menjual bola batu itu mungkin terkait dengan fakta bahwa dia bisa mengenali nilai perisai kecil itu.
Tentu saja, semua ini hanyalah asumsinya. Xian tidak berani memastikan, tetapi dia punya firasat aneh. Feng Rao bukan orang bodoh. Dia skeptis karena dia tidak bisa melihat keajaiban apa yang bisa dilakukan bola batu itu. Dia pikir itu hanya batu sampah. Namun, setelah Xian menjelaskan, dia langsung mengerti. Dia merasa sedikit terkejut. Maksudmu, bola batu itu punya sesuatu yang aneh. Bola itu punya hubungan halus dengan kekuatan bintang Upanishad milikku. Aku bisa bilang itu bukan barang biasa. Kurasa harganya setara dengan 1000 kristal dewa dan bisa jadi lebih dari itu, kata Xian setelah merenung sejenak. Mata Feng Rao berbinar. Maksudmu, Nenek Feilan tahu betapa berharganya bola itu. Kurasa dia tahu, angguk Xian. Tapi dia hanya memiliki basis kultivasi alam dewa sejati. Kalau dia tahu, kenapa dia tidak memberitahu orang-orang tentang batu itu dan memberinya harga yang lebih tinggi? Kau harus bertanya padanya. Aku tidak bisa memikirkan jawabannya. Petik 2. Mereka berdiskusi dengan nada rendah. Secara bertahap, mereka berjalan ke gang terpencil, di mana mereka tidak melihat seorang pun di jalan. Xian berhenti. Feng Rao berhenti di sebelahnya. Angin berhenti. Tekanan berat perlahan menekan dari segala arah. Rasanya seperti dinding angin menekan untuk menahan orang. Kekuatan angin Upanishad. Xian dan Feng Rao saling berpandangan. Mereka menjadi serius, diam-diam mengumpulkan energi di tubuh mereka. Dari angin aneh yang menekan, mereka tahu bahwa pendatang itu memiliki alam yang kuat. Dia pasti seorang pejuang di alam dewa asli. Energi negatif Xian meledak seketika. Tubuh dewanya muncul, matanya berubah menjadi merah tua. Aura negatif bergulung seperti badai angin. Domain mati milik Xian meluas, melepaskan tekanan dari angin. Feng Rao tidak mengatakan apapun. Dia duduk, memejamkan mata untuk merasakan hembusan angin. Dia bergumam, menggunakan kekuatan suara Upanishad untuk mengacaukan kekuatan yang mengancam dari domain dewa lawan. Pendatang baru itu memiliki alam dewa asli dan menggunakan kekuatan angin. Dia telah mempersiapkan diri dengan baik dengan kekuatannya yang mengintimidasi. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka akan dikutuk selamanya. Altar jiwa mereka juga bisa dihancurkan. Baik Xian maupun Feng Rao adalah pejuang yang berpengalaman. Ketika mereka menyadari ada yang tidak beres, mereka segera mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk melawan. Mereka tidak berani berlama-lama bahkan untuk sesaat. Saat mereka bersiap menghadapi lawan, embusan angin bertiup dari salah satu ujung gang dan menyelimuti salah satu dari mereka. Angin bertiup seperti tornado debu. Bayangan abu-abu tergantung di tengah tornado tetapi mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas. Mereka hanya bisa merasakan kekuatan yang kuat tetapi jahat memancar darinya. Angin abu-abu mendesis. Tekanan besar meningkat beberapa kali secara tiba-tiba. Seketika, dinding batu gang kecil ini retak dan meledak. Kepingan batu pecah seperti hujan deras. Angin menderu menusuk telinga, mengalir langsung ke laut kesadaran Xian seperti bilah tajam. Xian bisa merasakan sakit dari domain dewa. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa mengumpulkan kesadarannya. Pikirannya tidak dapat dikirim ke altar jiwa. Jiwa dewanya melayang seolah-olah ditarik keluar dari altar jiwa di atas laut kesadaran. Dalam deru angin, tekanan yang sangat besar memampatkan udara. Bau benda yang terbakar menyerbu udara. Batu-batu jatuh seperti hujan. Dengan energi yang diberikan oleh angin, kepingan-kepingan itu menjadi seberat gunung atau 10.000 ternak dan setebal laut. Di dalam domain dewa angin, hembusan angin menjerit, membuat semuanya kabur. Seluruh langit berubah menjadi area abu-abu yang luas. Langit yang maha kuasa tampak akan menghancurkan segalanya. Kurung, teriak Xian dengan sangat marah. Suaranya menggema di langit yang tinggi, wajahnya tampak ganas. Riak-riak angkasa yang tak terhitung jumlahnya meluas dari tubuh dewanya, naik seperti gelombang laut. Tak lama kemudian, riak-riak itu membentuk formasi. Suara krek bergema di udara seperti seseorang menggunakan rantai tak kasat mata untuk mencambuk sekelilingnya. Bahkan suaranya tidak dapat terdengar. Feng Rao duduk dengan rapi di samping Xian dengan mata tertutup. Wajahnya tenang seperti air, tetapi alisnya yang melengkung halus berkerut. Bibirnya terbuka saat dia menyemburkan suku kata setajam pedang. Bibirnya kemudian melesat dengan ganas ke arah bayangan kabur di tengah tornado abu-abu itu.
Ledakan-ledakan-ledakan. Suara gerutuan bergema terus-menerus. Feng Rao menggunakan kekuatan suara Upanishadnya untuk membombardir tornado itu. Sebagian besar debu abu-abu itu lenyap. Namun, angin baru saja berhenti sejenak sebelum mulai berputar cepat lagi. Angin kencang bergulung-gulung, menyapu kemana-mana dan membersihkan setiap inci persegi di sekitar pria itu. Saat Xian baru saja mengumpulkan energinya untuk memadatkan domain dewa dan ruang terkurung, serangannya segera terkoyak oleh hembusan angin. Tornado yang bisa dilihat dengan mata telanjang bergulir di langit seperti kapak, terbang ke arah mereka dari segala arah. Raungan yang melengking dan menusuk telinga membawa energi yang tidak dapat dihancurkan oleh apapun, bergerak sangat cepat. Ubin batu di tanah gang kecil itu berguling ke langit. Tornado itu kemudian menghancurkannya menjadi debu. Dindingnya meledak dan hancur. Tornado menutupi segalanya seolah-olah mereka ingin menghancurkan semua makhluk di daerah itu. Feng Rao memejamkan mata, mengerutkan kening sementara kedua tangannya membuat segel tangan. Dia berteriak dan berteriak tanpa henti. Segel suaranya meledak lalu mengembun menjadi pita petir, menusuk tornado abu-abu itu. Namun, mereka tidak bisa menembus tornado tebal itu, dan dia tidak bisa melukai yang melayang di dalamnya. Kesenjangan antara dua alam adalah jarak antara manusia dan dewa. Jarak ini tidak dapat dibuat hanya dengan menggunakan energi. Mereka tidak dapat menyerang domain dewa yang lain atau menemukan titik lemah untuk menyerang. Swosh swosh swosh. 3 duri tulang muncul di tornado, mencoba menyerang bayangan itu. Bila angin muncul di kehampaan seperti lautan pedang tajam, 3 duri tulang hanya bisa mematahkan beberapa bila angin, tetapi tidak orang yang mengendalikan angin. Ledakan, sama seperti guntur yang menggelegar menekan, tali angin tak terlihat yang mengintimidasi melompat ke depan. Tak lama kemudian, Xian dan Feng Rao diikat erat. Mereka bahkan tidak bisa menggeliat. Tali angin abu-abu seukuran ibu jari perlahan menampakkan diri, mengikat keduanya seperti mengamankan gulungan nasi daun. Teriakan angin yang ganas tiba-tiba berhenti. Sosok samar dalam tornado perlahan muncul. Fan Ye, Feng Rao tidak bisa menahan teriakannya. Kamu berani datang ke kota hukuman surga. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kota hukuman surga adalah tempat yang sunyi? Pria itu adalah Fan Ye dari kamar dagang bintang 9, seorang pejuang di langit pertama alam dewa asli. Dia pernah melawan Russell di masa lalu, tetapi dia dikalahkan. Ini belum lama berselang tetapi dia berani mengunjungi kota hukuman surga. Sekarang, dia ingin menangkap Xian dan Feng Rao. Pria ini cukup berani untuk melanggar aturan kota hukuman surga. Apa hubungan aturan kota hukuman surga denganku? Wajah Fan Ye dingin dan kasar. Dia berkata dengan nada meremehkan, kami, kamar dagang bintang 9, selalu ingin membersihkan kota hukuman surga. Kalian adalah bajingan kotor di area bintang ini. Kalian akan dibasmi suatu hari nanti. Bagiku, kota hukuman surga adalah kota yang akan segera dihancurkan. Mengapa aku harus mengikuti aturan mereka? Di antara 3 kekuatan besar di area bintang api mengamuk, kamar dagang bintang 9 memiliki kebencian terbesar terhadap tanah hukuman dewa. Mereka selalu ingin menyapu bersih para perompak. Kamar dagang bintang 9 adalah kamar dagang terbesar di area bintang api mengamuk dengan kekuatan yang kuat dan transaksi bisnis yang besar. Para perompak dari tanah hukuman dewa adalah musuh bebuyutan mereka. Para perompak itu sering merampok kapal-kapal kamar dagang bintang 9 dan menjual barang curian mereka di kota hukuman surga, yang mengakibatkan kerusakan luar biasa pada keuntungan mereka. Jika tanah hukuman dewa tidak memiliki begitu banyak tempat persembunyian yang dapat dirasakan oleh kesadaran jiwa, kamar dagang bintang 9 pasti sudah berusaha membersihkan pangkalan bajak laut yang besar ini. Kau menyerang 2 junior seperti kami. Kau pikir kau sehebat itu? Jika kau punya nyali, kau harus mencari Russell untuk membalas dendam. Dia ada di kota ini, kata Feng Rao dengan marah. Aku akan melakukannya. Russell tidak akan lolos dari kematiannya. Dia harus mati, tidak diragukan lagi. Fan Ye tersenyum tipis. Tapi kalian berdua punya nilai sendiri. Di mana kristal fantasi kosong? Kristal fantasi kosong adalah barang berharga. Kami telah menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Kami tidak mampu membiarkan seorang anak mencurinya. Berhenti sejenak, Fan Ye melotot ke arah Feng Rao. Kudengar Feng Ke sangat menyayangimu.
Aku ingin tahu apakah dia akan menukar peta bintang itu dengan nyawamu. Aku akan memberi Feng Ke waktu untuk mempertimbangkannya. Jika waktunya habis dan dia tidak mau menukar peta bintang itu denganmu, jangan salahkan aku. Sambil berbicara, Fan Ye melangkah ke arah Xian dan Feng Rao. Wus! Angin kencang bertiup. Tiba-tiba muncul luka di leher Xian, hanya sebaris dari arterinya. Sebuah bila angin muncul di antara jari-jari Fan Ye. Dia berkata dengan dingin, aku ingin tahu di mana kristal fantasi kosong itu. Mata Xian berwarna merah tua. Dia menatap Fan Ye, membuka bibirnya. Aku yang merusaknya. Fan Ye mengubah wajahnya. Bila angin di antara jari-jarinya terbang keluar untuk memotong arteri di lehernya. Ledakan. Seperti gunung yang runtuh, kekuatan yang kejam melesat keluar dari tubuh Xian seperti gunung berapi yang meletus. Tali abu-abu itu langsung putus. Xian telah mendesak kekuatan darah iblis abadi ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, Xian berubah menjadi binatang buas yang berusaha keluar dari kurungannya. Momentumnya sangat dahsyat dan menakutkan. Cahaya bersinar di matanya yang berwarna merah delima. Upanisad kematian didesak. Energi negatif berubah menjadi segel kematian yang sangat besar yang menyerang Fan Ye. Segel kematian itu seperti tangan raksasa berdarah kematian. Bau darah yang menyengat dan pekat yang dibawanya tampaknya tidak mudah hilang. Itu tampak seperti telapak tangan yang dapat menghancurkan seluruh kubah langit. Energi yang ganas dan dahsyat itu menyembur keluar bersama dengan emosi negatif. Mereka memengaruhi altar jiwa Fan Ye sebelum dia dapat menyerang Xian. Kemudian, Fan Ye berhalusinasi tentang dirinya sendiri berdiri di lautan darah. Wajahnya menjadi menyeramkan, saat aura pembunuhnya keluar dengan ganas. Bang! Tornado yang menjulang tinggi muncul, menghantam segel kematian yang tampak seperti tangan raksasa kematian. Bumi dan surga terguncang. Energi yang menghancurkan bumi telah menghancurkan penghalang Fan Ye menjadi berkeping-keping. Sinar energi ditembakkan kemana-mana, bangunan-bangunan tinggi lebih dari 100 meter di sekitar mereka meledak karena gelombang kejut. Banyak prajurit terluka. Fan Ye masih melayang di udara, tetapi dia gemetar hebat. Wajahnya berubah menjadi rona merah yang tidak sehat. Xian telah memadatkan darah iblis abadinya untuk menciptakan segel kematian, yang memiliki kekuatan membelah gunung. Fan Ye terkena serangan. Penghalang yang diciptakan oleh domain dewanya hancur. Pada saat penghalang itu robek, Fan Ye tahu bahwa para ahli dari kota hukuman surga akan datang dengan cepat karena mereka pasti telah menemukan keributan luar biasa dari pertempuran ini. Mustahil untuk membatasi Xian untuk menanyakan keberadaan kristal fantasi kosong. Ini juga berlaku untuk menangkap Feng Rao untuk bertanya kepada Feng Ke tentang peta bintang. Xian terengah-engah, wajahnya buas seperti binatang buas yang sedang mencium aroma darah. Cahaya darah berkilauan dengan gemilang di matanya yang berwarna merah delima. Darah iblis abadi mendidih di tubuhnya, menghasilkan energi yang tak ada habisnya, yang berteriak untuk keluar. Energi negatif di titik-titik akupunkturnya meluap dengan deras, berpadu sempurna dengan domain dewa yang dihasilkan oleh kekuatan kematian Upanisad. Saat kekuatan mati bergerak di altar jiwanya, lautan darah samar-samar muncul di tubuhnya. Aroma darah yang pekat meresap ke langit, menyelimuti setiap makhluk. Kemampuan untuk menyedot vitalitas dari makhluk muncul tanpa suara. Sementara dia tidak menyadarinya, titik-titik cahaya muncul dari tubuh Fan Ye, perlahan terbang menuju tubuh Dewa Xian di pusat domain dewa. Hancurkan! Xian menarik napas dalam-dalam. Lengannya yang tersumbat merobek dengan kuat, merobek tali angin di tubuh Feng Rao, melepaskannya dari kurungan angin Fan Ye. Sepertinya aku harus membunuh kalian semua. Fan Ye mempertimbangkan selama beberapa detik sebelum wajahnya berubah gelap. Dia ingin menggunakan keunggulan alamnya untuk membunuh Xian dan Feng Rao. Karena dia memiliki basis kultivasi alam dewa asli, dia belum menggunakan semua kekuatannya dalam pertempuran ini. Saat dia memastikan bahwa dia tidak dapat menangkap Xian dan Feng Rao, dia menjadi marah. Dia memutuskan untuk membunuh mereka semua. Swosh swosh swosh. Angin bertiup lagi. Tornado yang dapat merobek langit terbentuk di dekat Fan Ye. Pada saat ini, Fan Ye tampak berubah menjadi tornado besar, yang menutupi seluruh area. Kekuatan anginnya yang dahsyat bergerak dengan ganas. Itu beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya.
Fan Ye terus-menerus mendesak energinya karena dia ingin membunuh mereka semua. Namun, tepat ketika dia ingin membuka mulutnya untuk mengumumkan hukuman mati Si Yan dan Feng Rao, dia berubah warna. Kedua tangannya mencengkeram lehernya, matanya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Tubuh dewanya meluncur mundur dengan cepat dan eksentrik, menghancurkan lebih dari 10 bangunan batu. Namun, dia masih diseret. Sepertinya ada tangan tak terlihat yang mencekiknya dan menyeretnya ke dalam kehampaan. Fan Ye tidak bisa berbuat apa-apa, energi anginnya menyebar dengan cepat. Fan Ye memiliki langit pertama alam dewa asli. Namun, di bawah kekuatan itu, ia tampak seperti anjing mati yang tidak bisa bergerak. Si Yan dan Feng Rao terkejut melihat Fan Ye diseret semakin jauh hingga mereka tidak bisa melihatnya lagi. "Ayo pergi!" Feng Rao menenangkan pikirannya, berteriak. Ia memegang tangan Fan Ye, berlari kencang menuju markas Blue Demon. Si Yan terhuyung dan terbang mengejarnya. Namun, setelah bingung beberapa saat, ia berbalik untuk melihat ke arah umum toko Feilan dengan wajah yang rumit. Fan Ye, seorang ahli di langit pertama alam dewa asli, diseret ke suatu tempat yang tak terlihat oleh mereka. Mereka tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Gang kecil itu sekarang telah menjadi reruntuhan. Asap dan debu berputar-putar di udara karena belum menghilang. Para prajurit berteriak dan mengumpat, berjalan melewati tumpukan batu. Mereka berteriak sambil mencoba menemukan orang yang menyebabkan kerusakan untuk membalas dendam. Pada saat ini, untuk mencegah diri mereka disergap oleh Fan Ye, Si Yan dan Feng Rao bergerak cepat menuju markas setan biru. Debu dan serpihan batu masih bertebaran di udara. Bitian, Panglima Besar Liga Dunia Bawah, Birou, dan Alert berdiri di sebuah pondok kecil di ujung gang yang hancur itu. Mereka menatap awan debu dengan mata yang berat namun aneh. Kekuatan yang tiba-tiba itu sangat menakutkan. Alert menarik napas dalam-dalam, wajahnya pucat. Dia secara naluriah menatap Bitian yang berdiri di sampingnya. "Tuan, apakah itu Feng Ke?" "Feng Ke." Bitian menggelengkan kepalanya, dia ada di Blue Demon untuk mendiskusikan peta bintang. Dia tidak punya waktu luang sekarang. Selain itu, dia tidak punya kekuatan seperti itu. Bahkan bagiku, jika aku ingin menaklukkan Fan Ye dan membuatnya kehilangan kekuatan untuk melawan seperti itu, aku tidak akan mampu. Tidak perlu menyebutkan Feng Ke. Meskipun mereka berdua berada di langit kedua alam dewa asli, Bitian menganggap dirinya satu tingkat lebih kuat dari Feng Ke. Kepercayaan dirinya berasal dari kekuatannya. Bahkan Bitian yang berada di langit kedua alam dewa asli tidak dapat menjelaskan kekuatan besar yang baru saja mereka saksikan. Seberapa kuat orang itu? Alert dan Birou merenung, wajah mereka serius. Sepertinya itu benar, rumor yang mengatakan bahwa kota hukuman surga memiliki beberapa ahli hermetis. Mata Bitian berbinar dengan cahaya aneh. Dia melanjutkan dengan samar, meskipun 3 kekuatan besar telah bergandengan tangan untuk menyapu kota hukuman surga berkali-kali, kita tidak dapat membasmi bajak laut luar angkasa di sini. Selain tanah terlarang di sekitar, mungkin ada alasan lain. Mendengarnya, Alert dan Birou memucat. "Ayah, apakah kau mengatakan bahwa seseorang yang lebih kuat darimu tinggal di daerah ini?" Birou berteriak sedikit, wajahnya tidak percaya. "Hanya Dutianji dari negara dewa yang memiliki basis kultivasi langit ketiga alam dewa asli. Di daerah bintang api mengamuk, kita hanya memiliki 3 lainnya di langit ketiga alam dewa asli, kan? Kita hanya mengenal mereka bertiga." Bitian mengerutkan kening, "tetapi kita tidak tahu siapa yang bersembunyi. Siapa yang bisa memastikan bahwa tidak ada lagi?" Prajurit di timnya berubah warna karena ketakutan. "Ngomong-ngomong, yang mengejutkanku bukanlah pertapa di kota hukuman surga." Bitian merenung sejenak lalu merendahkan suaranya, "Aku lebih terkejut dengan kompetensi Si Yan yang sebenarnya." Saat dia mengatakan itu, Birou dan Alert terguncang, mengingat kekuatannya. Jelas, dia tidak menggunakan semua kekuatannya dalam pertempuran dengan Blackhorn. Karena Fan Ye ingin membunuhnya, dia telah membangkitkan potensi pemuda itu. Dia telah memaksanya untuk menunjukkan kompetensinya yang sebenarnya. Saya pikir bahkan jika ahli hermetis itu tidak membantunya, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Bitian menarik napas dalam-dalam, cahaya ilahi keluar dari matanya.
Sebenarnya, dia hanya memiliki basis kultivasi langit kedua dari alam Dewa Raja sementara Blackhorn memiliki langit pertama dari alam Dewa asli. Pemuda itu sangat kuat. Kita harus merekrutnya ke tim kita. Alert dan Birou mengangguk dengan sungguh-sungguh. Xian dan Feng Rao terbang cepat menuju rumah Feng Ke di kota hukuman surga. Melihat istananya yang megah, mereka akhirnya tenang. Di tempat ini, para ahli lainnya juga merasakan keributan pertempuran di dalam kota hukuman surga. Mereka menghentikan pertemuan mereka dan tiba di lapangan latihan tempat Xian dan Blackhorn bertarung, berdiskusi dengan riuh. Begitu Xian dan Feng Rao muncul, mereka menarik perhatian semua orang. Feng Ke di panggung batu masih merasakan sesuatu dengan mata terpejam. Dia tampaknya tidak menyadari bahwa Xian dan Feng Rao telah kembali. Tuan Russell, sahabatmu Fan Ye ada di kota hukuman surga. Dia menyerang kita. Xian berteriak ketika dia tiba dan belum sempat menenangkan diri. Wajah Russell menjadi lebih dingin lalu menjadi gemilang dengan tindakan brutal itu. Aku bisa merasakan energi yang familiar. Itu dia. Ini luar biasa. Sosoknya meleleh seperti pasir hisap yang menyatu dengan tanah. Dia menghilang tak lama kemudian dan menemukan Fan Ye di kota. Feng Ke membuka matanya, kelopak matanya berkedut. Ayah, Fan Ye muncul saat kita berjalan di jalan. Dia ingin menangkapku untuk memerasmu. Saat kita hampir jatuh, seseorang menyelamatkan kita secara diam-diam. Feng Rao menjelaskan situasinya dengan sederhana. Feng Ke mendengarkannya dengan penuh perhatian. Sampai dia selesai, dia mengangguk, kalian istirahatlah. Aku akan mencari keberadaan Fan Ye di kota. Aku tidak akan membiarkannya pergi dengan nyaman. Apa kau baik-baik saja? Pembantai berdarah Katuo diam-diam mendekati Xian dari kerumunan pemimpin bajak laut. Aku baik-baik saja, Xian tersenyum, mengangguk untuk menyapa yang lain sebelum pergi bersama Feng Rao. Kami sudah menduga sebelumnya bahwa para ahli dari 3 kekuatan akan mencoba ikut campur. Tidak aneh kalau Fan Ye datang ke sini. Bagaimanapun, dia agak terburu-buru. Katuo menarik napas dalam-dalam. Dia merenung sejenak lalu melambaikan tangannya. Aku akan mengakhiri hari ini. Kalian harus mempersiapkan diri. Dalam beberapa hari mendatang, aku akan memanggil kalian lagi untuk membuat rencana terperinci. Setelah mereka mengucapkan selamat tinggal dan memberikan beberapa nasihat, para pemimpin bajak laut itu pergi. Feng Ke kembali ke ruang rahasianya dan mengirim pesannya. Tidak lama kemudian, Feng Rao memasuki ruang rahasia itu setelah ia mengatur segalanya untuk Xian. Ruang rahasia ini disegel dengan banyak lapisan penghalang dan larangan. Tidak seorang pun dapat menguping pembicaraan mereka. Rao kecil, kau mengatakan bahwa seseorang telah menolong kalian ketika kalian dalam kesulitan. Apakah kau tahu siapa orang itu? Feng Ke bertanya dengan wajah serius. Tidak, aku tidak tahu, Feng Rao menggelengkan kepalanya. Orang itu tampaknya mencengkeram leher Fan Ye dan menyeretnya pergi. Fan Ye bahkan tidak dapat melawan. Itu sangat mengerikan. Feng Ke memasang wajah serius. Orang itu jauh lebih berbahaya daripada yang kau kira. Bahkan ayahmu, aku tidak memiliki kekuatan seperti itu. Feng Rao ketakutan. Apakah orang itu berada di langit ketiga alam dewa asli? Bagaimana mungkin? Sejak kapan kota hukuman surga kita memiliki orang-orang dengan kekuatan yang begitu besar? Itu mungkin, Feng Ke memaksakan senyum, ada sesuatu yang tidak kau ketahui. Selama beberapa ribu tahun, setiap kali kota hukuman surga menghadapi bencana atau ada musuh yang tidak dapat dilawan, kami selalu menyelesaikannya secara misterius. Terakhir kali itu terjadi adalah 500 tahun yang lalu. Kepala sekolah keluarga Li dari kamar dagang bintang 9 datang ke sini, bermaksud untuk menyapu bersih kota hukuman surga dan menghancurkan para bajak laut. Ketika itu terjadi, kota hukuman surga mengalami kerusakan berat. Kota itu hancur. Banyak bajak laut terbunuh. Pada saat kami mengira kota hukuman surga akan dihancurkan, kepala sekolah keluarga Li meninggal karena alasan yang tidak diketahui. Para ahlinya juga terbunuh tanpa diketahui. Feng Ke menarik napas dalam-dalam lagi. Kota hukuman surga seharusnya runtuh. Namun, semua ahli keluarga Li tewas dan kami memenangkan perang dengan mudah. Berhenti sejenak, Feng Ke berkata dengan wajah samar, itu telah terjadi beberapa kali. Feng Rao tercengang. Ayah, apakah ayah mengatakan bahwa kita memiliki ahli pertapa yang tak terkalahkan di kota hukuman surga?
Seseorang yang bahkan tidak bisa ayah rasakan. Jika alam orang itu lebih tinggi dari alamku, aku tidak akan bisa merasakan apapun saat dia menyembunyikan auranya. Feng Ke mengangguk. Para pemimpin dari 3 kekuatan besar juga tahu tentang orang ini. Itulah sebabnya kita mampu berdiri teguh begitu lama. Orang misterius ini adalah alasan mengapa kita belum tercabut. Kalau tidak, apakah ayah pikir ketiga kekuatan itu akan menyelamatkan nyawa kita? Bukankah mereka akan mencoba datang dan menghancurkan kita sekali lagi? Feng Rao tetap diam. Hari ini, orang itu tiba-tiba menyerang Fan Ye untuk membantu ayah dan Xian. Namun, aku tidak yakin apakah orang ini ingin membantumu atau Xian. Feng Ke mengerutkan kening lalu bertanya, siapa saja yang kalian temui? Pelawak, Kafu, dan Nenek Fei Lan. Dan, dia telah pergi entah kemana sebelumnya. Kurasa dia pergi menemui seseorang, tetapi aku tidak menemaninya. Aku tidak tahu siapa yang ditemuinya, jawab Feng Rao. Pelawak dan Kafu, mustahil bagi mereka untuk membantu kalian. Fei Lan, dia hanya memiliki langit ketiga alam dewa sejati. Dia tampak tua dan pendiam. Aku belum pernah melihat sesuatu yang aneh di sekitarnya. Pikirannya tampaknya tidak jernih. Itu tidak mungkin. Mungkin itu adalah seseorang yang ditemui Xian. Jadi orang itu telah membantu kalian karena dia. Feng Ke mengubah raut wajahnya. Dia merenung sejenak lalu melanjutkan. Dia bukan pria yang sederhana. Rao kecil, jika kamu dapat mengikatnya dengan cintamu dan membuatnya bekerja untuk kita, dia akan sangat mendukung kita di masa depan. Feng Rao tersenyum alami. Ya, kamu harus pergi. Aku perlu berpikir lebih banyak. Feng Ke tidak bertanya lebih lanjut, dengan lembut menyuruh putrinya pergi. Feng Rao segera pergi. Xian berbaring miring di ambang jendela di sebuah ruangan batu yang luas. Dia sedang memperhatikan orang-orang yang bergerak di kota hukuman surga sambil membelai bola batu biru yang dibelinya dari toko Fei Lan. Matanya berangsur-angsur cerah. Aliran kesadaran jiwa dikirim ke bola batu biru itu. Bola batu itu tidak memiliki lingkaran cahaya karena itu hanyalah bola batu alam yang tidak memiliki fluktuasi energi. Xian mengerutkan kening tetapi dia tidak terburu-buru. Dia mengamati bola batu itu sebentar. Tiba-tiba, dia mendesak kekuatan bintang Upanishad. Altar jiwanya bergerak perlahan saat dia menggunakan energi bintang untuk melihat apa yang ada di dalam bola batu itu. Pada saat yang sama, dadanya berkilauan dengan titik-titik bintang. Titik-titik cahaya itu kemudian terbang keluar seperti kunang-kunang, memasuki bola batu itu. Kekuatan bintang bergerak saat jiwanya mengukir lintasan bintang-bintang di langit. Dia tampaknya menciptakan hubungan yang halus dan ajaib dengan lautan berbintang di langit. Setelah energi bintang dituangkan ke dalam bola batu, sepertinya pertahanan di dalam bola itu dibersihkan. Secara bertahap, lubang-lubang kecil seukuran jari muncul di bola itu. Ledakan, laut kesadaran Xian bergetar tak terkendali. Cahaya bintang mulai mencambuk tangan kirinya, tangan yang memegang bola batu. Altar jiwanya telah membentuk hubungan yang halus dan ajaib dengan bola itu. Cahaya bintang di lautan berbintang yang sangat besar menghujani seperti hujan, berkumpul di dalam bola batu. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari lubang-lubang di bola batu dengan kekuatan menusuk yang mengerikan. Ledakan. Ketika cahaya itu mengenai dinding batu, cahaya itu menembus dinding. Jendela tempat dia berdiri meledak. Kamar batunya yang luas itu berdesir karena banyak sinar cahaya bersinar ke berbagai arah. Cahaya itu menembus dinding seolah-olah seseorang sedang menjepit dan mematahkan cabang-cabang pohon yang kering. Jeritan ketakutan dan keheranan terdengar dari bawah ruangan. Banyak prajurit dari pasukan Feng Ke menyerbu ke atas untuk melihat apa yang terjadi. Xian tertegun. Matanya menjadi lebih cerah saat dia membelai bola itu sementara bola itu terus memancarkan cahaya kemana-mana. Sudut-sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Bola batu biru redup itu kini berkilauan seperti bintang dan menghasilkan aliran energi bintang yang bergulung-gulung dengan deras. Cahaya bintang masih jatuh tak terhitung jumlahnya dari area bintang yang sangat besar ke dalam bola batu itu seperti sungai yang mengalir ke lautan luas. Sambil memegang bola batu itu, Xian melepaskan kekuatan bintang Upanishadnya, menciptakan hubungan khusus dengan bola batu itu. Tiba-tiba, sinar cahaya bintang yang gemilang mulai berputar-putar di sekitar tubuh Dewa Xian, segera menyelimutinya.
Pada saat itu, dia tampak seperti kepompong yang diselimuti cahaya bintang. Seluruh tubuhnya secemerlang berlian yang tidak dapat dilihat orang secara langsung. Energi cahaya bintang perak jatuh dari langit dengan cepat, membanjiri ruang batu yang hancur dan membuatnya tampak seperti ruangan itu tenggelam ke dalam galaksi. Feng Ke, Feng Xiao, dan Feng Rao pergi ke tempat itu karena mereka juga merasakan keributan luar biasa di ruangan ini seperti yang dirasakan para bajak laut lainnya. Mereka melayang di luar jendela Xian, mengintip ke dalam ruangan dengan sangat takjub. Gugusan cahaya yang gemilang bergoyang-goyang di galaksi di dalam ruangan. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga orang-orang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Cahaya bintang itu begitu megah dan merupakan bintang yang paling menarik perhatian di langit. Energi bintang yang dahsyat berfluktuasi di ruang batu itu. Domain Dewa Xian telah berubah menjadi versi miniatur luar angkasa. Domain itu terus menyerap cahaya bintang dari langit, membuat tubuh dewanya semakin menyilaukan. Apa itu? Mata Feng Ke berbinar. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke Feng Rao. Sambil menggelengkan kepalanya, Feng Rao juga bingung. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kekuatannya Upanishad mencakup kekuatan bintang. Feng Ke tetap diam, bukan kekuatan ruang dan kekuatan api. Feng Xiao terkejut. Dia tidak mengolah kekuatan api. Kekuatan ruang hanyalah salah satu jenis kekuatan Upanishad-nya, jelas Feng Rao. Feng Ke dan Feng Xiao tercengang. Dia sedang memahami Star Upanishad. Saat ini, dia tidak boleh diganggu, kata Feng Rao ragu-ragu setelah ragu-ragu sejenak. Feng Ke mengangguk. Wajahnya menjadi gelap saat dia berteriak kepada orang-orang yang melayang di dekat mereka, "Pergi, kalian semua. Jangan ganggu teman kecil kita." Para penonton itu terbang menjauh, mendengarkannya. Tak lama kemudian, hanya Feng Rao, Feng Ke, dan Feng Xiao yang tinggal. "Gadis, berapa banyak rahasia yang dimiliki anak laki-laki ini? Apakah kamu tahu semuanya?" Feng Ke tersenyum paksa. "Aku tidak tahu mengapa aku selalu merasa bahwa dia sangat berbahaya. Apakah dia bisa merusak rencana kita? Aku juga tidak tahu berapa banyak rahasia yang dia simpan." Feng Rao menggelengkan kepalanya, "Tetapi aku tahu bahwa dia tidak akan menjadi musuh kita." Feng Ke merenung, menatap Xian sebentar lalu mengangguk, "Kau tetaplah di sini dan awasi dia. Aku punya beberapa hal penting yang harus dilakukan. Xiao kecil, ikuti aku." Kemudian, dia dan Feng Xiao menghilang. Feng Rao tinggal sendirian di tempat ini, memperhatikan Xian sementara matanya yang indah berbinar. Cahaya bintang menyelimuti Xian, membuatnya menjadi kepompong yang bersinar dengan kekuatan cahaya bintang yang dahsyat. Sepertinya dia bisa memengaruhi galaksi di luar sana, menyeret sinar cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya untuk berkumpul di dalam tubuh dewanya. Kondisi ini telah berlangsung lama. Akhirnya, cahaya bintang berhenti jatuh ke dalam ruangan. Lautan berbintang yang diciptakan oleh domain dewa juga menghilang. Akhirnya, tubuh Xian terungkap. Semuanya kembali ke keadaan normalnya. Dia duduk dengan acuh tak acuh di tanah, napasnya teratur. Dia memejamkan mata seperti sedang berkultivasi. Namun, bola batu biru redup yang dipegangnya di tangannya telah menghilang tanpa disadari. Gugusan cahaya esensi Qi di perut bagian bawahnya dipenuhi dengan cahaya bintang. Tampaknya ada nebula yang luar biasa terbentuk di perut bagian bawahnya, yang bersinar di bawah kulitnya. Lama kemudian, perut bagian bawahnya tampak normal. Tidak ada cahaya yang cemerlang lagi. Ketika itu terjadi, Xian terbangun. Matanya sekarang secemerlang bintang dan secemerlang berlian. "Apa yang terjadi padamu?" tanya Feng Rao. Meregangkan sudut mulutnya, Xian berdiri dengan sengaja. Dia berkonsentrasi pada tubuhnya. Matanya menjadi lebih cerah. Roh bela diri bintang di dalam hatinya telah menghilang. Dia juga tidak melihat bola biru itu dimanapun. Namun, selain pohon kuno esens Qi kristal, dia sekarang memiliki nebula besar yang berisi bintang yang sangat cemerlang di pusaran di perut bagian bawahnya. Karena roh bela diri bintang dan bola batu biru itu telah menyerap banyak sinar cahaya bintang, mereka menyatu dan menjadi nebula dan bintang di pusaran di perut bagian bawahnya. Bintang ini bukan hanya ilusi. Xian menggunakan kesadaran jiwanya untuk merasakan bahwa itu sebenarnya adalah bintang di luar angkasa. Itu sangat besar dengan rahasia luar biasa yang tersembunyi di dalamnya.
Nebula yang kabur dan besar itu adalah galaksi dengan banyak bintang yang tersebar di sekitarnya serta aura bulan dan matahari, yang dihasilkan dari star martial spirit yang telah dipelihara Xian selama bertahun-tahun di dalam hatinya. Dan bola batu biru redup itu telah menjadi bintang paling menyilaukan di galaksi ini. Saat pikirannya berkedip, dia mengumpulkan energi. Energi bumi dan surga mengalir ke pusaran di perut bagian bawahnya setelah disempurnakan, membanjiri pohon kuno Esenski. Pada saat yang sama, cahaya bintang tak terlihat dari langit juga berkumpul ketika dia mendesak energi bumi dan surga. Sinar cahaya bintang bergulir ke dalam nebula, berkumpul dengan bintang-bintang yang pecah dan bintang-bintang yang berkelap-kelip di sana. Pikirannya berubah. Ki esensi murni mengalir dari pohon kuno Ki esensi. Sementara itu, kekuatan bintang sebening kristal dihasilkan dari nebula, berubah menjadi aliran bintang yang dingin dan transparan yang mengalir melalui pembuluh darahnya. Seberkas cahaya bintang yang sangat tajam melesat keluar dari jarinya. Nebula itu berputar di dalam pusaran di perut bagian bawahnya, menjadi sumber kekuatan lain seperti pohon kuno Ki esensi. Dia berpikir bahwa dia dapat menyerap dan menggunakan energi galaksi dengan mudah. Nebula berkabut itu tampak seperti makhluk hidup. Ia bergerak tanpa henti di pusaran itu. Xian merasakan sumber energi yang melimpah dari bintang yang mulia itu. Dia merasa bahwa begitu dia mendesak kekuatan misterius bintang Upanishad, dia akan dapat menggunakan sejumlah besar energi dari benda-benda ini. Ketika dia mengumpulkan energi, nebula itu dapat mencapai lebih banyak hal. Nebula itu dapat menyerap cahaya bintang di luar angkasa untuk meningkatkan energi yang tersimpan di nebula. Dia percaya bahwa ketika dia melawan beberapa prajurit dan bahkan ketika pohon kuno Ki esensinya layu tanpa seberkas pun Ki esensi, dia masih dapat menggunakan energi bintang dari nebula untuk melanjutkan pertempuran yang sengit ini. Nebula itu telah menjadi sumber energinya yang lain, yang dapat mengumpulkan dan memasok energi dengan sangat hebat. Semua ini berhubungan dengan bola batu biru redup yang ia dapatkan dari toko Feilan. Xian yakin bahwa bola batu itu adalah harta karun langka kelas bintang. Aku baik-baik saja, aku merasa cukup baik, kau tidak perlu khawatir. Xian tersenyum dan menghibur Feng Rao. Tidak apa-apa, aku sedang mempelajari Star Upanishad. Hari ini, aku menerima sesuatu yang bagus. Oh benar, aku ingin mencari Katuo untuk melakukan sesuatu. Setelah urusanku dengannya selesai, aku akan mencarimu. Bolehkah aku ikut denganmu? Feng Rao bertanya dengan penuh harap. Sambil menggelengkan kepalanya, Xian mengerutkan kening dan berkata, Katuo tidak ingin orang-orang mengganggu ruang pribadinya. Jangan khawatir, aku harus pergi ke sana untuk memeriksa Bao Ao dan yang lainnya. Ayahmu sedang sibuk dengan peta bintang. Kau harus tinggal di sini untuk membantunya. Ketika para pemimpin berkumpul untuk berangkat, aku akan ikut dengan Katuo. Baiklah kalau begitu, kau harus berhati-hati. Tanah hukuman dewa tidak aman sekarang. Jangan biarkan orang-orang yang suka menyelinap menyergapmu. Feng Rao tahu bahwa Xian memiliki sesuatu yang tidak ingin dia ketahui. Namun, dia tidak cukup bodoh untuk bertanya kepadanya. Jika kau tidak perlu keluar dari kota, maka jangan lakukan itu. Di luar kota pasti tidak aman. Barret tidak menyukaimu. Jika dia tahu bahwa kau kembali ke kota, dia akan menyerangmu. Kau harus mengerti ini. Baiklah, aku mengerti, Xian tersenyum, aku akan segera kembali. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Kemudian, dia melompat keluar dari ruangan dan mendarat di jalan besar kota hukuman surga, dia berbaur dan segera menghilang di antara kerumunan. Feng Rao tahu bahwa dia ingin bertindak sendiri. Tentu saja, dia tidak akan seperti wanita bodoh lainnya yang terus menempel padanya sepanjang hari. Meskipun dia sedikit khawatir tentangnya, Feng Rao tetap tinggal, mengerutkan kening dan memikirkan hal-hal tak terduga yang bisa terjadi padanya. Xian muncul di tengah arus orang-orang yang bergerak di kota lalu mempercepat langkahnya. Dia menyeberang dan berpindah-pindah di antara beberapa jalan terpencil, semakin menjauh. Bola batu biru itu telah membantunya kali ini. Tidak hanya membantu menciptakan nebula di perut bagian bawahnya, tetapi juga memberinya kesempatan untuk memahami Star Upanishad dengan lebih baik. Dia samar-samar merasa bahwa mungkin dia akan memasuki langit ketiga alam Dewa Raja segera setelah menggunakan kekuatan bintang Upanishad. Xian terus-menerus mengubah arah.
Setelah beberapa saat, dia berhenti. Di depannya ada sebuah toko yang sepi, tetapi itu bukan milik Kafo. Pintu utama toko ini terbuka. Baru sehari yang lalu dia mengunjungi toko ini. Itu milik Feilan. Feilan tidak ada di tokonya tetapi pintunya terbuka. Toko yang luas itu masih memiliki tumpukan barang di meja kasir. Tanpa diduga, perisai kecil itu juga ada di sana. Sepertinya Feilan tidak begitu menghargainya. Xian menyapu seluruh toko lalu berhenti di perisai kecil itu. Alisnya berkedut. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum menyeret bangku kayu untuk duduk. Dia memejamkan mata untuk beristirahat, menunggu seseorang atau sesuatu. 1 jam kemudian, suara langkah kaki pincang muncul dari taman belakang toko. Feilan berjalan dengan berat dengan tongkatnya, wajahnya pikun dan pendiam. Dia melotot padanya dengan matanya yang berasap, berbicara dengan lembut. "Mengapa kamu di sini? Sudah kubilang aku tidak menjual perisai itu." Xian berdiri tegak, membungkuk padanya dengan hormat. "Terima kasih, pendahulu. Kamu berterima kasih padaku. Untuk apa?" Feilan menggosok matanya, duduk di tempat duduknya yang biasa. Dia sedikit mengangkat kepalanya, memperlihatkan lehernya yang keriput dan bertanya dengan curiga. "Terima kasih telah menyelamatkan kami. Dan terima kasih banyak untuk bola batu itu." Xian masih membungkukkan tubuhnya dan menatap wanita tua itu dengan matanya yang cerah, wajahnya serius. "Menyelamatkanmu?" Feilan mencibir, "Kau salah. Alamku terlalu rendah. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Bola batu itu juga bukan sesuatu yang berharga. Bagaimanapun, kau membayarku 1000 kristal ilahi. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Kau membelinya." Xian tersenyum, tidak mengejarnya lebih jauh. "Aku ingin tahu apa bola batu itu. Tolong beritahu aku." "Sebuah inti bintang," kata Feilan. "Sebuah inti bintang, apa itu?" Xian bertanya dengan serius untuk informasi lebih lanjut. "Kamu telah mengolah Star Upanishad, tetapi kamu tidak tahu apa itu inti bintang." Mata Feilan tampak aneh. Dia merenung sejenak lalu menjelaskan, "Artinya sama seperti namanya. Inti bintang adalah inti bintang, jantung bintang, sumber kekuatan bintang. Inti bintang berfungsi seperti jantung seorang prajurit atau pohon kuno Essenski. Itu adalah sumber kekuatan." Mata Xian berbinar.